Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai ring polinomial. Sebelum membahas tentang ring polinomial, marilah kita lihat contoh berikut. Misalkan Z adalah himpunan bilangan bulat. Dibentuk suatu himpunan ZX, yaitu himpunan polinomial dengan koefisien dari polinomnya anggota dari himpunan bilangan bulat Z. Misalkan kita ambil fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi 5x kuadrat ditambah 3x. Kemudian gx sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 7. Lalu hx sama dengan sepertiga x pangkat 4 dikurangi 2 per 5x kuadrat ditambah 3 per 4x. Maka di situ kita bisa lihat bahwasannya fx dan gx adalah anggota dari zx. Tetapi untuk hx bukan anggota dari zx. Kenapa? Karena koefisien-koefisien dari fx dan gx ini merupakan anggota dari bilangan bulat. Sedangkan koefisien polinom di hx di sini bukan anggota dari bilangan bulat. Seperti itu. Kemudian di sini misalkan Rx adalah himpunan polinomial dengan koefisien polinomial merupakan elemen R. Misalkan Fx sama dengan A0x0 ditambah A1x1 kemudian A2x kuadrat dan seterusnya. Kemudian Fx adalah B0x pangkat 0 ditambah B1x pangkat 1 ditambah B2 x pangkat 2 dan seterusnya. Di sini didefinisikan hukum komposisi terhadap penjumlahan dan pergandaan sebagai berikut. Jadi ketika fx ditambahkan dengan gx, koefisien-koefisien yang bersesuaian itu dijumlahkan. Jadi koefisien dari x0 x pangkat 0 untuk fx dengan koefisien dari x pangkat 0 untuk gx ini dijumlahkan dan seterusnya ya. Jadi penjumlahan yang koefisien yang bersesuaian. Kemudian untuk fx dikali gx ini juga sudah pernah kita lakukan ya di kalkulus. Jadi kalau kita mengalihkan fx dengan kalikan gx, maka nanti B0x pangkat 0 dikalikan A0x pangkat 0, kemudian dikalikan dengan A1x pangkat 1 dan seterusnya. Kemudian B1x pangkat 1 dikalikan A0x0 dikalikan A1x1 dan seterusnya ya. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Dengan menggunakan notasi sigma, maka aturan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Jadi di sini saya punya fx-nya, notasi sigmanya seperti itu, kemudian gx notasi sigmanya seperti itu. Maka saya bisa definisikan hx sama dengan fx kali gx itu merupakan sigma cm x pangkat m, dengan cm sama dengan sigma I plus K sama dengan M AI BK, seperti itu. Kemudian di sini polinomial fx dikatakan sama dengan gx jika apa? Yaitu jika notasinya seperti ini ya. Jadi jika dan hanya jika AI itu sama dengan BI untuk setiap I. Jadi untuk setiap koefisiennya itu jika sama, maka dia dikatakan fx itu sama dengan gx. Jika fx itu sama dengan 0x pangkat 0 ditambah 0x pangkat 1 dan seterusnya, maka fx disebut sebagai polinomial 0. Sudah bisa dimengerti ya sampai sini. Saya lanjutkan. Teorema 5.1.1. Jika R adalah suatu ring, maka himpunan Rx juga merupakan suatu ring dan disebut ring polinomial. Untuk buktinya, di sini saya ambil fx, gx, dan hx anggota dari Rx. Misalkan fx-nya sebagai berikut, gx-nya sebagai berikut, hx-nya sebagai berikut. Nah, di sini kita untuk membuktikan bahwasannya himpunan Rx dengan kata lain polinomial yang mana koefisiennya dari suatu ring,
Kita akan membuktikan bahwasanya himpunan Rx ini juga merupakan suatu ring. Gimana membuktikan suatu ring itu? Masih ingat ya, yang pertama kita akan buktikan dia terhadap penjumlahan merupakan grup komutatif. Kemudian terhadap perkalian dia adalah apa? Merupakan, maaf ada typo ya di sini, harusnya merupakan semi grup ya. Jadi cukup sebagai semi grup. Kemudian berlaku hukum distributif. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, dia merupakan grup komutatif terhadap penjumlahan. Yang harus dibuktikan adalah dia harus tertutup, asosiatif, punya elemen netral, kemudian setiap elemen mempunyai inverse, dan berlaku komutatif. Jadi dia tertutup terhadap penjumlahan. Yang dimaksud bagaimana? Jadi ketika kita punya suatu sebarang polinom fx ditambah gx, maka anggota hasil penjumlahan dari fx ditambah gx itu juga harus merupakan anggota dari rx. Gitu. Kemudian berlaku hukum asosiatif ya. Jadi jika fx ditambah gx kemudian baru ditambah hx itu sama saja nilainya dengan gx dan hx dijumlahkan dulu baru dijumlahkan dengan fx. Kemudian mempunyai elemen netral ya. Jadi elemen netralnya adalah polinom 0 ya. Tadi sudah saya jelaskan di atas. Jadi koefisiennya 0 semua. Kemudian setiap elemen mempunyai inverse. Jadi jika fx-nya bentuknya seperti ini, maka inverse-nya pasti adalah bentuk negatif dari fungsi fx. Sehingga min fx adalah inverse dari fx karena fx ditambah min fx sama dengan 0. Kemudian berlaku hukum komutatif. Jadi jika fx ditambah gx maka sama saja dengan gx ditambah dengan fx. Kemudian selanjutnya terhadap perkalian ya. Maaf ini copy paste dari yang atas ya. Jadi salah ya di sini. Harusnya di sini Rx terhadap perkalian merupakan subgroup atau Rx terhadap perkalian merupakan semigroup ya. Semigroup itu gimana? Cukup berlaku hukum tertutup dan asosiatif ya. Jadi fx dikalikan dengan gx maka hasilnya juga tetap merupakan polinom yang mana koefisien-koefisiennya juga merupakan anggota dari ring R juga, sehingga fx dikali gx itu juga hasilnya merupakan anggota dari Rx. Kemudian berlaku juga hukum asosiatif ya. Jadi saya kalikan dulu fx dikali gx baru dikalikan hx, itu sama saja dengan fx g sama h-nya saya kalikan dulu baru dikalikan dengan f-nya, begitu. Kemudian berlaku hukum distributif ya. Jadi fx ditambah gx dikali hx itu akan menghasilkan fx dikali hx ditambah gx dikali hx. Dengan cara yang sama diperoleh jika saya fx kalikan dengan gx plus hx maka hasilnya juga sama. Jadi sama dengan fx dikali hx ditambah gx dikali hx. Seperti itu. Nah, maaf ya, di sini juga ada typo ya. Harusnya di sini fx dikali gx, di sini fx dikali gx, kemudian fx ditambah fx dikali hx. Nanti akan saya perbaiki di PDF yang akan saya berikan ke kalian ya. Kemudian di sini jadi terbukti bahwa himpunan polinomial Rx merupakan ring. Selanjutnya, jika R merupakan ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak memuat pembagi 0 sejati, maka Rx juga merupakan ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak memuat pembagi 0 sejati. Jadi uraiannya sebagai berikut. Jadi jika R itu komutatif, maka himpunan Rx juga komutatif.
Jika R mempunyai elemen satuan, maka Rx juga mempunyai elemen satuan. Yang mana elemen satuan dari Rx adalah bentuknya juga harus bentuk polinomial. Jadi E X pangkat 0. Jika R tidak memuat pembagi 0 sejati, maka Rx juga tidak mempunyai pembagi 0 sejati. Seperti itu. Saya lanjutkan untuk algoritma pembagian. Jadi teorema 521, saya misalkan fx bentuknya seperti itu, gx seperti itu, dengan AI, BI anggota dari R, dan R memuat elemen satuan E, dengan AN tidak sama dengan 0, BM tidak sama dengan 0. Misalkan inverse dari BM adalah BM inverse, maka terdapatlah polinomial Qx, Gx, Rx, demikian sehingga fx sama dengan Gx, Gx ditambah Rx. Fx sama dengan Gx dikali Px ditambah Sx dengan Rx sama dengan 0 dan Sx sama dengan 0. Atau derajat Rx itu kurang dari derajat Gx dan derajat Sx kurang dari derajat Px. Jadi di sini dengan kata lain mengatakan untuk algoritma pembagian, masih ingat ya di teori bilangan. Jadi di sini ya Qx itu merupakan pembagi dari fx ya. Kemudian Gx dan Px adalah hasil bagi. Kemudian di sini ditambah R dan S, yang mana R dan S ini merupakan sisa ya. Jika R adalah daerah integral dan fx anggota dari Rx berderajat M, maka persamaan fx sama dengan 0 tidak mempunyai lebih dari n akar berlainan dalam R. Ya, ini di kalkulus juga sudah pernah ya, kalau masih ingat. Jadi misalkan kalau saya punya polinom berderajat 2, berarti akar-akarnya maka ada sama akar-akarnya ada 2. Kemudian kalau saya punya polinom berderajat 3, berarti akar-akarnya ada 3 dan seterusnya. Kemudian definisi 523. Misalkan fx anggota dari Rx, suatu polinom fx disebut reducible bila dan hanya bila fa sama dengan 0 dengan a anggota dari R. Jika tidak demikian maka disebut irreducible. Jadi kalau saya ngomong istilah gampangnya, reducible berarti dia punya faktor ya, atau dengan kata lain bisa difaktorkan. Yang mana kalau pakai algoritma pembagian berarti sisanya sama dengan 0. Kalau dia dibagi oleh faktornya. Dan dia itu akan disebut irreducible atau dengan kata lain tidak bisa difaktorkan atau tidak punya faktor ya. Tidak punya faktor. Maka dia kalau dengan algoritma pembagian maka nanti di sisanya pasti ada ya. Dengan sisa tidak sama dengan 0 untuk irreducible. Kemudian di sini ada contoh ya. Misalkan fx Gx anggota dari bilangan bulat modulo 2, bilangan bulat modulo polinom dengan koefisien bilangan bulat modulo 2 dengan fx sama dengan x plus 1, kemudian Gx sama dengan x plus 1. Maka kalau kita kalikan kan harusnya jadi x kuadrat plus 2x kemudian plus 1. Kenapa Pak di sini hasilnya x kuadrat plus 1 saja? Karena tadi kan plus 2x ya. 2x itu karena dia di sini koefisiennya bilangan bulat modulo 2, maka otomatis sama dengan 0 ya. Itu. Jadi sehingga hasil kalinya adalah x kuadrat plus 1. Kemudian kalau jika ditambah ya. Jika ditambah di sini berarti kalau ditambah jadi 2x ditambah 2. Karena dia bilangan bulat modulo 2, maka
hasil penjumlahannya juga sama dengan 0 karena koefisiennya tadi 2 semua ya. Kemudian di sini nomor 2, misalkan fx gx anggota dari z4x. Jadi anggota dari polinomial dengan koefisiennya adalah bilangan bulat modulo 4 dengan fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah x kuadrat ditambah 2. Kemudian gx sama dengan x kuadrat plus 2. Maka fx ditambah gx sama dengan 2x pangkat 4. Fx dikali gx sama dengan 2x pangkat 6 ditambah x pangkat 4. Nah, kalau ditambah tadi kan ya ini aja 2x pangkat 4 ya, x pangkat 4 kemudian x kuadrat ditambah x kuadrat kan karena x kuadrat ditambah x kuadrat itu 2 ya, 2x kuadrat kemudian di sini 2 tambah 2 4. Sorry ya, ada yang salah sepertinya, nanti saya perbaiki. Jadi hasilnya harusnya 2x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ya. Kemudian di sini 2 tambah 2 4. Jadi karena bilangan bulat modulo 4 sama dengan 0. Kemudian hasil kalinya ini ya. Hasil kalinya adalah 2x pangkat 6 ditambah x pangkat 4. Kemudian fx dibagi gx itu sama dengan 2x plus 1. Nah, berarti di sini tidak ada sisa. Berarti 2x kuadrat plus 1 itu merupakan faktor dari fx. Sehingga saya bisa katakan fx itu sama dengan gx dikali 2x kuadrat plus 1. Ya, dengan kata lain ini hasil pemfaktorannya dari fx. Kemudian di sini dengan rx ya, rx itu sisanya sama dengan 0. Dengan kata lain dia polinom yang apa? Reducible. Gitu ya. Kemudian di sini saya punya contoh lain, misalkan fx anggota dari rx. Saya punya fx itu seperti ini ya. Kemudian ternyata di sini tidak bisa difaktorkan ya, atau dengan lain tidak punya faktor yang koefisiennya itu bilangan bulat ya, karena di sini ngomonginnya bilangan bulat. Jadi hasil faktornya begini, kemudian ada sisa ya di sini. Jadi sisanya itu merupakan rx sama dengan 3x. Nah, untuk pembagian polinomial mengenai reducible dan irreducible kita akan bahas lebih dalam di pertemuan berikutnya. Soal latihan silakan dicoba ya, barangkali nanti dikeluarkan di ujian. Itu saja dari saya untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.